Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, Pak Hamdi dan teman-teman semua. Di sini saya Faraldo Ardian dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis korelasi dan regresi sederhana menggunakan stata dan juga menjelaskan gitu output yang diharapkan adalah analisis korelasi, output analisis regresi, dan interpretasi hasil dari analisis, yaitu yang pertama ada arah dan kekuatan hubungan, yaitu koefisien regresi atau korelasi. Lalu ada yang kedua signifikansi hasil, dan yang ketiga ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengimpor datanya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kita bisa klik di bagian kanan ini ada tulisan file. Kita klik, lalu kita impor datanya. Karena saya sudah menggunakan saya sudah punya data, maka di sini jangan lupa ini di checklist ya teman-teman. Sebelum ini baris pertama itu bisa sebagai variabel nama, sebagai variabel nama. Di sini datanya saya sudah buat, klik saja, datanya kita masukin. Nah, seperti ini berhasil ya teman-teman, datanya masuk. Dan langkah pertama yang harus dilakukan, aku di sini pada tahapan data management yang aku lakukan adalah membuat sintaksnya seperti ini: label variabel promosi, biaya promosi Rp1.000.000. Coba teman-teman. Nah, ini kalau seperti ini tampilannya berarti bisa ya teman-teman. Lanjut lagi yang kedua, yaitu label variabel penjualan. Nah, di sini bisa masukin jumlah penjualan. Oh ya, ini salah teman-teman, ini jangan dipakein tanda kurung. Nah, jumlah penjualan dalam kurung ribuan unit. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bisa kita coba. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga kita bisa tulis describe. Kita bisa perintahkan. Nah, ini deskripsi dari datanya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa masukin, kita bisa summarize dari promosi penjualan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, di sini datanya. Dari datanya itu terdapat 30 data. Lalu untuk meannya itu pada promosi itu ada di 3,333 dan penjualan di 385,5. Nah, di sini nilai minimal dari promosinya itu 1 dan maksimal ada di 5. Lalu nilai minimal dari penjualannya itu 210 dan maksimal di 680 teman-teman. Lanjut. Di sini kita bisa masukin yaitu list. Nah, di sini listnya kita bisa lihat ya teman-teman. Ini data yang tadi sudah aku buat. Sini, ini dari datanya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita ke langkah ke-6, yaitu kita dash promosi. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lanjut lagi ke dash penjualan. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Lanjut lagi, tab promosi. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, di sini biaya promosinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Di mana frekuensinya untuk 1 itu ada 1, 2 itu 7, 3 ada 8, dan 4 ada 9, dan 5 ini ada 5. Total ada 30 data ya teman-teman, 30 frekuensi. Dan di sini persenannya itu 3,33. Ini kalau dikali 7 berarti kan 3,33. Ini kumulatifnya teman-teman, sampai hasilnya itu 100%. Untuk persenan frekuensinya ini tidak dikali 7 teman-teman, tapi ini udah ada persenan dari sana dan kumulatifnya. Oke, kita lanjut. Dari tab promosi kita ke tab penjualan. Nah, ini datanya teman-teman. Ini masing-masing di sini setiap datanya itu ada 1 frekuensinya. Dan persennya itu 3,33 rata. Kumulatifnya ini tinggal ditambahin aja teman-teman. 3,33 ditambah 3,33, 5,67, tambah sampai di 100% teman-teman. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita sudah selesai di bagian data management. Kita lanjut ke analisis
korelasi teman-teman. Nah ini yang harus kita masukin adalah tulisannya asdoc PWCOR promosi penjualan Six Star 005. Nah ini kita bisa mulai teman-teman. Nah ini karena programnya ini kita ada di program file starter 17. Nah ini asdoc itu tidak bisa mendetek gitu teman-teman, tidak bisa mendetek, jadi kita ikutin aja. Ini perintah dari datanya, kita klik ini, lalu kita klik ini. Nah di sini datanya muncul ya teman-teman. Mungkin kalau mau lihat data lengkapnya itu bisa dibuka ininya. Nah, ini muncul di sini teman-teman. Kalau untuk mau melihat meannya itu seperti apa, konstantanya itu seperti apa, koefisiennya berapa, itu bisa kita lihat dari sini. Promosi dan penjualan. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman ke langkah selanjutnya. Karena ini sudah, kita masuk ke analisis regresi sederhananya teman-teman. Yang pertama kita masukin adalah asdoc reg penjualan promosi replace. Nah ini sudah muncul ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini bisa asdoc reg penjualan promosi replace. Terus coba. Nah itu bisa teman-teman. Kita lanjut. Nah selanjutnya kita bisa ke langkah itu analisis korelasi determinasi atau R kuadrat teman-teman. Dimana di bagian R square ini kita bisa masukin dengan sintaknya itu di R2 nah ini bisa teman-teman. Lanjut ke adjust di R square ya teman-teman. Ini di R2 underscore A. Ini bisa ya teman-teman, datanya muncul. Lalu selanjutnya adalah kita ke bagian scatter plot. Di sini kita bisa masukin scatter penjualan promosi. Nah ini tulis lagi itu title hubungan promosi dan penjualan produk makanan. Ini ya teman-teman. Tuh. Ini dia dicoba. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kita coba lagi di bawahnya yaitu title hubungan. Salah teman-teman. Ini nggak usah pakai hubungan, langsung aja penjualan. Buka kurung, masukin ribuan unit, tutup kurung. Ini teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini bisa teman-teman. Lanjut lagi ke langkah 18, yaitu X-nya. X title biaya kurang ini biaya promosi juta rupiah tuh. Nah ini bisa teman-teman. Ulangan selanjutnya adalah M color blue, color yang usah dispasi blue
M size-nya ini dalam kurung small. Nah, ini muncul seperti ini teman-teman. Tapi untuk angka terakhirnya itu kita bisa tulis penjualan promosi Nah, ini muncul ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat kalau melihat dari grafik yang dihasilkan di sini itu kita bisa membaca adalah sumbu horizontalnya yaitu X, ini X-nya, dimana ini menunjukkan biaya promosi dalam juta rupiah dengan nilai itu 1 sampai 5 juta. Lalu sumbu Y-nya itu menunjukkan penjualan dalam ribuan unit. Setiap titik birunya ini mewakili satu produk makanan teman-teman. Jadi di sini ada 30 titik untuk 30 produk, dimana kalau kita melihat bahwa titik-titik ini tuh bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, artinya di sini semakin besar biaya promosinya maka semakin tinggi penjualannya, dan ini menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel teman-teman. Nah, untuk sebaran titik per kelompok X-nya, karena data X-nya ini berupa angka bulat yaitu 1 sampai 5 juta, jadi titik-titik ini mengelompok itu secara vertikal di masing-masing nilai X teman-teman. Nah, dari X ini ada di 1 juta, di sini terdapat hanya satu produk yaitu penjualan sekitar 180 sampai 210 unit. Nah, di X sama dengan 2 juta, ini ada beberapa produk. Ya, ini penjualannya itu berkisar di antara 230 sampai 285 unit. Lalu di X bagi 3 juta, ini paling banyak produknya yaitu penjualan sekitar 305 sampai 390 unit. Ini variasinya cukup lebar, artinya anggaran sama belum tentu hasil penjualannya juga sama. Lalu di 4 juta di 4 juta ini penjualannya itu dianggap 405 sampai 490 unit. Lalu di X sama dengan 5 juta, ini penjualan tertinggi di mana 510 sampai 680 unit, dan sebarannya itu juga paling lebar teman-teman. Nah, pada X yang sama dengan 3 dan X sama dengan 5, ini titik-titiknya ini tidak menumpuk ya teman-teman. Nah, ini ada yang tidak menumpuk, jatuh angka Y yang sama, ada jarak gitu antara titiknya cukup jauh, dan ini wajar dan justru realistis gitu, dimana produk dengan anggaran marketing yang sama itu bisa menghasilkan penjualan berbeda karena dipengaruhi faktor lain seperti popularitas merek, harga, atau penempatan di rak teman-teman. Nah, scatter plot ini itu mendukung dugaan bahwa terdapat hubungan positif antara biaya promosi dan penjualan, yang nantinya itu akan dikonfirmasi secara statistik melalui uji korelasi dan regresi teman-teman. Itu tadi sudah kita lakukan ya teman-teman. Di sini output korelasi dan regresinya tadi sudah kita lakukan, yaitu pada di bagian ASDOC di sini sampai ke ASDOC yang ada di sini, itu semua muncul ya teman-teman. Jadi ini merupakan grafik untuk akhirnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.